Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga besar GPDI LSD Magelang. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena pada hari ini kembali kita dapat menikmati kebenaran firman-Nya. Puji Tuhan Bapak Ibu, renungan firman Tuhan pada hari ini saya berikan judul Kehendak Allah dan Usaha Kita. Kita buka bersama Alkitab kita di dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Sekali lagi 2 Raja-Raja 20 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Puji Tuhan Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, di dalam kitab 2 Raja-Raja 18 di sana kita dapat menemukan bahwa Raja Hizkia adalah seorang raja Yehuda. Ia berumur 25 tahun waktu ia menjadi raja dan selama 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Meski terhitung masih muda ya, usianya 25 tahun ketika dia menjadi raja, tetapi Hizkia ini tumbuh menjadi seorang pribadi yang memiliki hati yang takut akan Tuhan. Hidupnya taat melakukan setiap kehendak-kehendak Tuhan dan hidupnya benar, tepat seperti yang dilakukan oleh leluhurnya yaitu Raja Daud. Dan kemudian kita bisa melihat di dalam kitab 2 Raja-Raja 20 ini dituliskan sebuah peristiwa di mana Raja Hizkia mengalami sakit hingga kondisinya hampir meninggal pada saat itu. Dan pada saat mengalami peristiwa ini diceritakan bagaimana Raja Hizkia dia berdoa dan menangis dengan sangat di hadapan Tuhan. Dan di akhir kisah ini kita dapat melihat Raja Hizkia mendapatkan kesembuhan. Dia mengalami kesembuhan bahkan umurnya diperpanjang oleh Allah 15 tahun lagi. Tidak hanya itu Bapak Ibu, Allah juga memagari dan memberikan kelepasan bagi Raja Yehuda dan kerajaannya dari tangan Raja Asyur. Yang menandakan ini adalah berkat perlindungan dari Allah bagi Raja Hizkia selain kesembuhan yang sudah dia terima dari Allah juga. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, setelah membaca dan mengetahui kisah ini, banyak dari kita yang akan berpikir bahwa Raja Hizkia pasti akan disembuhkan oleh Allah karena hidupnya memang setia dan takut akan Allah. Nah, hal ini memang ada benarnya Bapak Ibu. Tetapi kesembuhan yang dialami oleh Raja Hizkia tidak sepenuhnya hanya karena hal itu, hanya karena kesetiaannya dan sikapnya yang takut akan Tuhan. Oleh sebab itu dari renungan firman Tuhan hari ini kita akan sama-sama belajar apa yang mendasari seseorang dapat mengalami mujizat kesembuhan, mujizat berkat, pertolongan atau perlindungan dari bahaya, bahkan mujizat-mujizat yang lain dari Allah. Kita akan lihat bersama-sama hal yang pertama yang mendasari seorang mendapatkan mujizat dalam kehidupannya, yaitu adalah karena kehendak Allah sendiri. Hal yang pertama itu adalah kehendak Allah sendiri. Kita lihat di dalam kalimat di ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Ketika Allah berfirman untuk memberikan mujizat bagi Raja Hizkia, Allah selalu berkata, aku akan menyembuhkan, aku akan memagari, aku akan melepaskan. Di sana Allah terus berkata, menyebutkan kalimat aku akan. Nah, perkataan Allah ini merujuk kepada kehendaknya sendiri. Bahwa Allah akan melakukan sesuatu itu karena kehendaknya sendiri. Nah, jika Allah yang menghendaki, mengizinkan atau mengiyakan, maka segala sesuatu pasti dapat terjadi. Ya, entah itu hal yang mustahil bagi manusia sekalipun, jika Allah menghendaki itu terjadi, maka terjadilah. Tidak ada yang dapat mengganggu-gugat keputusan atau kehendak Allah itu, kecuali Allah sendiri. Ya, semua keputusan atau kehendak Allah itu selalu yang terbaik dan selalu mendatangkan kebaikan bagi kita umat-umatnya. Oleh sebab itu ketika kita mendapatkan mujizat, bahkan bagi kita, wah ini kok mustahil sekali ya, ini kok tidak sesuai dengan apa yang saya bayangkan. Yaitu karena kehendak Allah. Karena kehendak Allah ya bagi kita sehingga dia menyatakan mujizatnya yang meskipun bagi kita itu mustahil, tapi jika Allah berkehendak itu dapat terjadi dalam kehidupan kita. Nah, inilah yang juga terjadi dalam kehidupan Raja Hizkia. Pada awalnya Raja Hizkia memang ditetapkan Allah untuk meninggal.
ya melalui penyakit yang dia alami, tetapi Allah mengubah keputusannya. Allah jadi menghendaki supaya Raja Hizkia tetap hidup, ya, dia tetap disembuhkan, bahkan diperpanjang umurnya. Dan semuanya itu memang betul-betul terjadi dalam kehidupan Raja Hizkia karena Allah yang menghendakinya. Kita pun akan dapat mengalami mujizat-mujizat, kesembuhan, mujizat berkat, pertolongan, bahkan mujizat-mujizat yang lain dari Allah. Jika Allah menghendakinya, jika Allah yang mengizinkan dan mengiyakan hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Semua sesuai dengan keputusan Allah. Kita tidak dapat memaksakan kehendak kita sendiri. Karena jika kita memaksakan kehendak kita, hal itu justru dapat membuat Allah tidak berkehendak untuk menyatakan mujizatnya dalam kehidupan kita. Roma 9 ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Nah, Allah melakukan mujizatnya itu karena kehendaknya, karena kemurahan hatinya. Meskipun memang kita sudah hidup taat, tapi semua tergantung kepada kehendak Tuhan. Sesuai dengan kehendaknya Allah saja dalam kehidupan kita. Kemudian kita akan melihat yang kedua Bapak Ibu, hal apa yang mendasari seseorang dapat mengalami mujizat dalam kehidupannya. Yaitu selain dari kehendak Allah, yang selanjutnya adalah usaha kita sendiri. Usaha apa? Tentunya yang terutama adalah usaha kita bagaimana kita terus beriman, terus percaya dan berdoa, berseru kepada Tuhan. Raja Hizkia sudah melakukan hal ini. Seperti yang kita bisa lihat di dalam ayat 2 sampai ayat yang ketiga, Raja Hizkia berdoa. Bahkan dia menangis dengan sangat di hadapan Tuhan di dalam doanya. Allah mengubah keputusannya atas Raja Hizkia karena ada usaha, yaitu Raja Hizkia berdoa dengan tulus, dengan sungguh kepada Allah, bahkan sampai mencucurkan air mata. Dan dia memiliki iman yang teguh bahwa ketika dia berdoa Tuhan pasti akan menyembuhkannya. Dalam ayat yang kelima, Allah berkata bahwa Allah telah mendengar doa Raja Hizkia yang dinaikkan dengan sungguh-sungguh bahkan sampai mencucurkan air mata. Allah mendengar doa Raja Hizkia bahkan melihat air mata dari Raja Hizkia ini. Hal ini menjelaskan kepada kita bahwa suatu mujizat dapat terjadi bagi diri kita sendiri, ya. Saat kita mau berusaha juga, saat kita mau beriman kepada Tuhan, itu yang pertama. Beriman kepada Tuhan itu bagaimana kita percaya bahwa hanya Tuhan yang sanggup menyelamatkan kehidupan kita, melakukan segala perkara-perkara untuk memulihkan kehidupan kita. Itu yang harus kita usahakan. Yang pertama yaitu adalah bagaimana kita terus mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan, percaya kepada setiap kuasanya. Mazmur 77 ayat 15 firman Tuhan berkata, Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasamu di antara bangsa-bangsa. Ini harus menjadi sebuah keyakinan iman dalam kehidupan kita bahwa Allah telah melakukan banyak keajaiban, telah melakukan banyak mujizat. Dan kuasanya itu nyata. Dan itu yang harus kita pegang, yang harus kita yakini dalam kehidupan kita. Jika kita juga ingin kuasa Allah itu terjadi, mujizat Allah itu terjadi dalam kehidupan kita. Kemudian usaha yang kedua yaitu adalah bagaimana kita berdoa, berseru kepada Tuhan. Sampai Ia mendengar doa kita dan melihat air mata kita sama seperti Raja Hizkia. Matius 21 ayat 22 firman Tuhan di sana berkata, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Ya, bahkan terkadang saat kita berdoa, apa yang kita imani, apa yang kita gumulkan, bahkan Tuhan bisa memberikan lebih. Ya, ini ajaibnya Tuhan, ini luar biasanya mujizat Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari kita mau melakukan hal-hal ini supaya bagaimana kita dapat merasakan mujizat Tuhan. Kemudian hal ketiga, usaha yang kita harus lakukan, yaitu adalah mengusahakan atau melakukan apapun yang kita bisa. Ya, contohnya ketika kita ingin mendapatkan mujizat kesembuhan, terlebih dahulu kita harus berusaha dengan kita berobat ke dokter, periksa, atau menjaga pola makan kita, mengatur gaya hidup kita.
ataupun kita ingin mendapatkan mujizat dalam pekerjaan kita, maka kita harus sungguh-sungguh bekerja. Jika kita ingin berprestasi di sekolah, maka kita harus rajin belajar. Jika kita ingin mahir bermain musik atau dalam lomba, ya kita harus banyak berlatih dan lain sebagainya. Itu adalah usaha-usaha yang dapat kita lakukan. Ya, sehingga saat kita melakukan hal-hal tersebut, ya, sama seperti Raja Hizkia, dia sudah berdoa, ya, dan sebagai raja pasti akan begitu banyak tabib atau obat atau ramuan-ramuan yang sudah diberikan bagi Raja Hizkia ini sebagai bentuk usaha supaya Raja Hizkia ini dapat sembuh. Nah, kita pun harus berusaha, Bapak Ibu. Apapun yang dapat kita lakukan, maka kita harus lakukan. Barulah setelah itu kita serahkan kepada Tuhan, biar kehendak Tuhan saja yang terjadi. Ya, biar kita menyerahkan kepada Tuhan, biar mujizatnya yang Tuhan lakukan dalam setiap kehidupan kita. Nah, ini yang harus kita lakukan, Bapak Ibu. Bagaimana supaya kita ingin merasakan mujizat Tuhan dalam kehidupan kita, maka semuanya itu terserah kepada kehendak Tuhan. Itu yang pertama, kita mengikut saja kepada kehendak Tuhan. Kemudian yang kedua, kita juga perlu berusaha. Bagaimana kita tetap percaya kepada mujizat Tuhan itu, bagaimana kita tetap terus berdoa, dan bagaimana kita tetap terus berusaha melakukan apapun yang kita bisa sampai mujizat Tuhan itu benar-benar dinyatakan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kiranya melalui renungan ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah mengikuti renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau ingin menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain sebagainya, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Puji Tuhan, mari sama-sama kita akan akhiri renungan ini dengan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih dan kemurahan-Mu. Kami bersyukur buat firman yang dapat kami nikmati pada hari ini. Kami yakin percaya firman-Mu adalah pedoman hidup bagi kami yang menuntun kehidupan kami untuk semakin setia di hadapan Tuhan. Bahkan yang menuntun kehidupan kami untuk kami dapat merasakan mujizat-mujizat Tuhan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Engkau berkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di GPD Elsade Magelang supaya dapat terus menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa saat ini Tuhan bagi saudara-saudara kami yang menunggu keputusan final dari HRD untuk diterima dalam pekerjaan di Jakarta. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan membuka jalan bagi pekerjaan yang dirindukan oleh saudara kami yang terkasih ini. Kami juga berdoa Tuhan bagi keluarga yang sedang dalam pergumulan, baik dalam pergumulan perekonomian, supaya Tuhan yang membuka jalan dan memberkati usaha mereka. Tuhan yang memberkati supaya kesehatan mereka terjamin, supaya mereka yang sedang mengalami penyakit Tuhan yang sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa bagi pendidikan jemaat-jemaat Tuhan, supaya mereka diberikan hikmat oleh Tuhan di dalam setiap pendidikan mereka. Bahkan berdoa bagi setiap karir dan pekerjaan jemaat-jemaat Tuhan supaya selalu diberkati dan disertai oleh Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi penyelesaian pembangunan rumah bagi jemaat Tuhan yang saat ini sedang membangun rumah. Kami yakin dan percaya Tuhan yang akan campur tangan, Tuhan yang akan tolong semua dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami naikkan setiap pokok doa kami ini kepadamu. Kami yakin percaya Engkau mendengar dan Engkau adalah sumber jawaban yang pasti. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kiranya Allah mengasihani keluarga besar GPD Elsade Magelang dan memberkati kami. Kiranya Engkau menyinari kami dengan wajah-Mu supaya jalan-Mu dikenal di bumi dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Kami aminkan setiap firman-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.